Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita buat Tuhan. Sebab Dia baik, sangat baik dan amat baik buat kita semua. Haleluya. Kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini. Hari yang indah, waktu yang indah. Kami datang kepadamu, kami mau beribadah, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan buat kami semua. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, mari urapi kami. Biarlah ibadah kami hari ini menyenangkan hati-Mu. Kami datang bawa pujian, penyembahan kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau sangat baik, Engkau amat baik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya Roh Kudus sudah mengurapi kami semua. Dan damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripadamu memenuhi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, ku sembah sujud kepadamu Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari nyanyikan pujian ini. Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku
Mari musik memuji Tuhan. Bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yesus. Amin. Kami mengasihi Engkau ya Bapa. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kerinduan kami untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan kami berkata kepada-Mu Tuhan, sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Mari katakan Bapa. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Nama yang berkuasa dulu, sekarang, selamanya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Penyembahan dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Oh ralabashanda ralabo, inaralabashande, inaralabashankana ralabo, inaralabashi. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh ralabasyara labalabalabaya. Yesus, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari sekali lagi berikan buat Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, layak disembah. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu, kami di hadirat-Mu, maka kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, yang jatuh Tuhan angkat kembali. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji-muji nama-Mu, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami masuk gerbangnya Tuhan dengan pujian, penyembahan, dengan hati kami yang bersyukur kepadanya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Kami masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya
setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Amin. Kasih sekali lagi, haleluya. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Katakan amin. Kasih setia Tuhan selama-lamanya untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di mana saja berada waktu mengikuti ibadah ini, masih kuat dan terus bergairah memuji Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita sama-sama terus memuji Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang besar. Mari nyanyikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari datang ke hadirat Tuhan. Katakan sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Biar musik memuji Tuhan. Bapak Saudara, mari tepuk tangan sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Setuju katakan amin. Kami mau terus memuji nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik dan sungguh baik buat kami. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Kami percaya doa, pujian, penyembahan mengalahkan musuh, menghancurkan kuasa kegelapan. Mari terus memuji Tuhan. Wow. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami.
Engkau bertahta di atas pujian doa umat-Mu ya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Katakan, ya, doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang Roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Sekali lagi, doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang Roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Yesus, kan kemenangannya. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Musik memuji Tuhan. Saya percaya waktu kita naikkan pujian, waktu kita naikkan doa penyembahan buat Tuhan, sepanjang hari ini bahkan seumur hidup kita, Alkitab berjanji Tuhan menyertai, Tuhan yang berperang menggantikan kita, dan kita pasti menang. Bilang sama-sama saya, kita pasti menang. Haleluya. Mari nyanyikan. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Boleh sekali lagi. Bersoraklah, bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Kau yang layak disembah. Nyanyikan sama-sama. Kau yang layak disembah. Amin. Kau yang layak disembah. Setuju, katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya hari ini. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama,
pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan, seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar
dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami diberikan kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Harjo ya Tuhan, beserta istri ya Tuhan, dan keluarga ya Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan ya Bapa. Kau juga berkati, Kau urapi pelayanan ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Wilar Kau Untu dan Bu Molin ya Bapa dan keluarga. Kau berikan kesehatan, kekuatan, dan Engkau berikan pelayanan Bapak lebih dahsyat lagi Bapak, lebih heran Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Edi Ayal dan Bu Oli, Tuhan, dan keluarga Bapak, Kau berkati ya Tuhan kesehatan, Kau berkati pelayanan yang Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan tempat ini yang lebih lagi ya Tuhan melayani Engkau ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pentakosta yang ketiga, mencurahkan Roh Kudus ya Tuhan di gereja-gereja dan di bangsa-bangsa yang melawat umat-Nya Tuhan, dan berikan amanat agung ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Yeremia ya Tuhan, generasi muda ya Tuhan, untuk melayani Engkau ya Tuhan lebih lagi, lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia kami yang kami tinggali Bapa saat ini ya Tuhan. Engkau berikan urapi ya Tuhan Bapak Presiden kami Bapak,
dari jajaran yang dari rendah sampai ke tinggi ya Tuhan. Engkau berikan hikmat dan pengertian daripadamu. Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus, Bapa kami yang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya hari ini, saat ini, bahkan hari-hari ke depan kita makin hari makin baik di dalam Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin, saudara. Dan mari sama-sama kita siapkan hati kita hari ini, biar kita masuk terus dalam penyembahan dan firman Tuhan akan memberkati kita hari ini. Saya percaya waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan. Bahkan waktu saya percaya, kita semua percaya, waktu kita menyanyi, memuji, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemampuan, pengurapan Tuhan atas kita. Haleluya. Kami bersyukur dan banyak berterima kasih Tuhan. Hari ini mari bimbing kami dengan firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus. Pengurapan kemampuan-Mu atas kami turun Tuhan. Biar kami mengerti, kami menerima firman-Mu. Kami memahami, menyimpannya dalam hidup kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari nyanyi dari depan sama-sama. Sungguh besar, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tuhan, kami hari ini memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa kepadamu di dalam pujian nyanyian ibadah kami ini Tuhan.
Engkau berkenan Tuhan hadir dan memberkati kami. Engkau berkenan Tuhan mendengar nyanyian, doa, pujian kami. Engkau mendengar Tuhan berkenan bertahta di atas pujian, doa, penyembahan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh perlindungan, kita butuh kesehatan dari Tuhan. Kita semua butuh jalan keluar dari Tuhan. Sebab itu mari, kalau saudara mau hari ini buka tangan kepada Tuhan pagi ini, bahkan hari ini. Tuhan, ini kami cuma bisa berharap kepadamu ya Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Amin ya Tuhan, katakan ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari angkat tangan sama-sama. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kami percaya Tuhan. Mari angkat suara sama-sama Tuhan, katakan kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami sudah terima kesembuhan ya Tuhan. Kami sudah terima pemulihan. Katakan sama-sama, aku sudah terima pemulihan. Aku sudah terima kesembuhan. Aku sudah terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari pimpin kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua hari ini yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama yang setuju, mari kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Saya percaya hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang ada di tangan saudara hari ini sama-sama kita akan lihat dari Kejadian pasal 13 ya. Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 11. Nah, kalau saya bisa berikan hari ini judul
Bapak Ibu Saudara, supaya bisa menuntun kita hari ini ya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan judul hidup adalah pilihan. Haleluya. Hidup adalah pilihan. Saya percaya setiap pagi waktu Bapak Ibu Saudara bangun dari tidur, dan saya percaya begitu kita bangun pagi selalu dihadapi dengan banyak pilihan. Ada orang begitu bangun pagi dia memilih untuk baca Alkitab. Ada orang begitu bangun pagi dia memilih untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ada orang yang begitu bangun pagi dia pilih juga untuk nonton televisi. Ya, ada orang banyak yang setiap bangun pagi dia memilih untuk bekerja, untuk mempersiapkan diri melangkah ke tempat pekerjaan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat ada contoh-contoh di Alkitab yang kita bisa pelajari sama-sama, ya, dan kita mengambil hal-hal yang penting-penting ya di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab, ya. Nah, mari saya mau coba kita baca sama-sama dari Kejadian pasal 13 ayat 10 mulai. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11 berkata seperti ini, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, saudara, poinnya adalah Lot memilih Sodom dan Gomora. Alkitab menulis Lot melihat seperti taman Tuhan, ya. Subur semuanya, indah semuanya. Saudara, pilihan dari Lot. Lot memilih sesuai dengan apa yang dia lihat. Lot memilih sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Lot memilih sesuai dengan apa yang ada di depan mata dia. Saya percaya waktu Lot memilih, dia tidak pernah dan dia tidak tanya lagi sama siapa-siapa. Bahkan dia tidak tanya Tuhan. Yang penting di depan itu enak. Yang penting di depan itu bisa menjamin hidupnya. Yang penting di depan itu indah. Yang penting di depan itu subur. Yang penting di depan itu hijau. Ya, saudara, yang penting di depan itu banyak air. Yang penting di depan itu indah. Yang penting di depan itu bisa menghidupi kehidupannya. Itu Lot, Bapak Ibu Saudara. Lot memilih sesuai dengan keinginannya sendiri. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, dia memelihara nyawanya dengan apa yang ada di depannya. Bisa menjamin hidupnya. Seringkali orang terkecoh. Seringkali Bapak Ibu Saudara dan saya juga terkecoh dalam memilih. Saudara, mari kita belajar dari Lot ini. Jangan memilih sesuai dengan keinginan daging kita. Jangan memilih sesuai dengan kemauan kita sendiri. Jangan memilih dengan memaksakan kehendak kita. Saudara tahu akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara, yang kedua ada di dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 dan ayat 15. Seorang hamba Tuhan yang namanya Abraham. Saya bacakan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah ke sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15 berkata bahwa sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, hamba Tuhan yang kedua adalah Abraham. Setelah berpisah dengan Lot, Tuhan berkata kepada Abraham, lihatlah sekelilingmu. Bapak Ibu Saudara tahu di sekeliling Abraham itu tanahnya tandus, tanahnya kering. Tapi Tuhan bilang begini, aku hari ini memberikan kepadamu. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bapak Ibu Saudara, yang kedua ini, Tuhan memilih kepada Abraham. Bukan Abraham yang pilih, tapi Tuhan yang pilih. Saudara, luar biasa ya firman Tuhan ini yang datang kepada Abraham. Sekalipun sebelah kanan kirinya tandus, sekalipun kanan kirinya tidak ada harapan, sekalipun kanan kirinya kering, sekalipun kanan kirinya tidak subur, saudara, seperti yang dilihat sama Lot.
tetapi Tuhan yang memberikan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, mari pagi ini kebenarannya adalah Tuhan yang memilih kepada saudara dan saya. Sekalipun sulit, tapi kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang tentukan, Tuhan yang berikan itu, cepat atau lambat, Tuhan akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan pilih, apa yang Tuhan berikan kepada Abraham, apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, berkatnya akan berlimpah-limpah. Setuju, katakan amin, saudara. Yang mau pagi ini mengambil keputusan, berdoa, Tuhan biarlah Engkau yang pilih buat aku Tuhan. Biarlah Engkau yang tentukan buatku. Sekalipun ke depan kanan kirinya kurang baik, tetapi kalau Tuhan yang tentukan, Tuhan yang pilih, semuanya aman dan diberkati berlimpah oleh Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara. Lalu hamba Tuhan yang ketiga, mari kita lihat dalam kitab Yosua, ya. Kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, ya. Setelah tadi Lot memilih, lalu setelah Lot memilih, Tuhan memilih kepada Abraham. Tuhan berikan pilih kepada Abraham. Lalu yang ketiga, mari saya bacakan buat saudara, Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua bilang begini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kejadian ini terjadi waktu Yosua sudah dalam hari tuanya, sudah mau meninggal. Lalu Yosua kumpulin semua orang Israel. Lalu dia berbicara kepada orang Israel. Kebenarannya adalah seperti ini, saudara. Yosua memilih beribadah kepada Tuhan. Yosua dan seisi keluarganya. Pertanyaannya adalah begini, atas dasar apa Yosua pilih untuk beribadah kepada Tuhan? Saudara, hanya satu. Atas dasar Yosua mengasihi Tuhan. Yosua dan keluarganya mengasihi Tuhan. Yang mau pilih seperti Yosua memilih, katakan amin. Katakan aku setuju Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari ambil keputusan pagi ini, bahkan hari ini, kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Setuju, bilang amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari 3 tokoh ini. Yang pertama Lot. Lot memilih atas dasar dia suka. Lot memilih atas dasar semuanya indah di depannya. Lot memilih atas dasar maunya sendiri. Dan akhirnya semuanya berantakan. Sodom dan Gomora hancur, dihancurkan oleh Tuhan. Abraham, Tuhan yang pilih buat Abraham. Dan kita tahu cerita Alkitab, Abraham berhasil, Abraham beruntung. Sekalipun kanan kiri tidak baik, tapi kalau Tuhan yang memilih buat kita, mari kita terima. Perjuangan kita berjuang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Yang ketiga, Yosua dan keluarganya memilih beribadah kepada Tuhan atas dasar cinta, atas dasar mengasihi Tuhan Yesus, atas dasar mengasihi firman Tuhan yang dia dengar, yang dia baca. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sama-sama, kita lihat dari kehidupan orang-orang di Alkitab ini, bagaimana mereka cara memilih, sehingga kehidupan ke depan akan semakin lebih baik, atau kehidupan ke depan semakin hancur, tergantung dari pilihan saudara dan saya. Yang mau memilih, katakan amin. Memilih itu ada resikonya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, baik kecil maupun besar selalu ada resiko. Dan mari kita ada di pihak Tuhan. Haleluya, setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan buat kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar hari ini. Kami mau memilih atas dasar kami mengasihi Tuhan. Kami mau Tuhan memilih pilihan dari Tuhan buat kami. Dan kami percaya ke depan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih ya Tuhan.
Engkau baik dan sungguh baik buat kami. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, mari hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit sudah sembuh hari ini. Yang lemah dikuatkan. Yang susah Tuhan hibur kembali. Yang jatuh diangkat oleh Engkau Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh ajaib dan kami mau mengalaminya Tuhan. Bilang sama-sama saya, Tuhan, aku percaya hidupku tidak akan sama lagi. Ke depan nanti makin hari makin baik. Makin hari makin berkenan. Makin hari makin sempurna Tuhan. Terima kasih. Aku bersyukur untuk hidupku hari ini. Aku bersyukur untuk masa depanku. Aku bersyukur untuk keluargaku. Aku bersyukur untuk anak-anakku Tuhan. Aku bersyukur untuk suami, istri, keluargaku Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, katakan Tuhan terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin Tuhan. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan ku percaya. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan ku percaya. Biar musik saja. Tuhan, hari ini kami berdoa. Kami bawa keluarga kami kepadamu Tuhan. Kami bawa gereja ini kepadamu. Kami bawa gereja-gereja Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Gereja-gereja yang ada di Indonesia, di bangsa-bangsa, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, kami bawa pemerintahan bangsa kami, Tuhan sudah sembuhkan Indonesia. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa Indonesia. Bapak, kami bawa gereja-Mu di tempat ini, GB Emerald, CK4, Kelapa Gading, Gading Nias ini Tuhan. Tuhan, kami percaya kami menuai jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan melawat gereja Tuhan di tempat ini. Memberkati Gading Nias apartemen ini Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami bawa gembala sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin, Pak Weliar Kauntu dan Ibu Moli. Begitu juga dengan Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak pelayan-pelayan Tuhan, pengerja di gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati GBI Gatot Subroto berlimpah-limpah-limpah. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, kalau kami boleh memberikan persembahan hari ini, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum, Tuhan bubuhkan berkat di atasnya, memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan ku percaya. Sekali lagi, haleluya, amin. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati.
percaya, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah, menolongmu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat, sama-sama mari kita katakan amin. Haleluya. Shalom.